Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lahan yang sudah panen, di mana pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pemupukan dengan cara dibenam. Karena bahwa begini, masih banyak pertanyaan, Pak Pendi, ini baiknya dibenam atau ditabarkan saja. Secara sistem pemupukan, kalau saya The Brondol ini lebih cenderung suka yang disebar saja. Namun syaratnya yang pertama harus kondisinya adalah lahannya rata. Namun jika dalam kondisi dia agak berbukit, apalagi tidak ada terasan, maka saran saya adalah dibenam. Lah, di dalam mekanisme pembenaman inilah yang harus dipahamkan. Karena banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, Pak Pendi, kalau dibenam, pembuatan lubangnya adalah nanti akan merusak akar. Pertanyaannya. Saya jawab bahwa akar yang kita membenamkan hanya membuat 4 lubang saja. Di mana pembuatan 4 lubang ini kalau seandainya akarnya rusak, toh nanti akan kembali lagi. Karena pada prinsipnya bahwa mekanisme pergerakan akar itu ada difusi, ada aliran massa, dan ada satunya lagi ada. Jadi memang tetap akan kembali lagi. Pembentukan bulu-bulu akar serapnya juga pasti akan mendekati dari pupuknya, tergantung pupuknya pastinya. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai lubang tanam untuk pemupukan untuk menanam pupuknya. Jangan sampai bahwa pembuatan lubang ini justru malah salah, yang berujung terhadap penyerapan yang malah tambah tidak optimal. Maka kita akan lihat seperti apa lubang tanamnya untuk untuk pemupukan ini. Ibaratnya mau yang tempat lokasi untuk pembenaman pupuknya seperti apa sih? Itu karena bahwa pada mekanisme prinsip pembenaman pupuk ini kita menggunakan minimal 4 lubang, 4 mata yang berbeda, 4 mata arah yang berbeda yang mengelilingi pokok. Sehingga bahwa penyerapan unsur hara yang nanti diberikan melalui pupuk akan berjalan dengan sangat baik. Jangan sampai bahwa pembenaman justru tambah tidak sangat efektif untuk penyerapan. Yang harus dipahamkan sekali lagi adalah bahwa akar kelapa sawit adalah bersifat serabut, menyebar, apalagi di tanaman yang sudah hampir 6 tahunan ini, maka akar-akar itu sudah menyebar dan satu pohon dengan pohon lain akarnya itu sudah saling menyatu. Jadi memang ketika digali kok pada putus Pak Pendi, ya nggak apa-apa, nanti akan kembali lagi. Toh yang putus juga dengan follow atau persentase yang sangat sedikit sekali. Kita lihat seperti apa dan kita bahas yuk lubang tanam pupuknya. Ini lubang untuk pembenaman pupuk, maka kita buat jangan terlalu dalam dan kita cenderung melebar seperti ini. Semisal kalau kita menggunakan ini, maka ini akarnya pada putus. Tapi tenang aja, nanti akar serapnya banyak akan muncul di sini. Apalagi ditambah dengan bahan organik, maka pertumbuhan akarnya pasti akan bagus. Ini adalah bekas ada tambahan jangan kosong, maka akarnya luar biasa ya. Jadi yang pertama adalah tidak terlalu dalam. Sekali lagi tidak terlalu dalam. Jangan dalam-dalam seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ditebarkan. Misalnya kita menggunakan untuk mengurangi penguapan urea, biasanya kita tebar ureanya. Misalnya nih, kalau satu dosis urea itu misalnya satu kali aplikasi misalnya 1,5 kg misalnya, maka dibagi 4 lokasi ini ditaburkan merata di sini. Dan jangan lupa setelah ditabur adalah ditutup lagi timbun galiannya seperti ini. Karena percuma saja kalau kita toh dibuat lubang pada prinsipnya namun tidak ditutup kembali, maka yang pasti akan sangat berpengaruh terhadap penguapannya. Karena kita berharap tidak tercuci dan tidak teruapkan, maka harus ditutup timbun tanah lagi setelah taburkan merata seperti ini. Nah, ini kemudian jangan ini sebagai contoh. Kalau kita menggunakan lubang yang terlalu dalam dan hanya satu seperti ini, maka efek pupuk bertumpuk-tumpuk juga pasti. Misalnya nih, kalau kita menggunakan urea, misalnya urea kita tumpukan di sini besar, misalnya anggap aja ini tanah ini adalah urea segini, kemudian ditutup, ya udah nanti lama. Karena pada prinsipnya sekali lagi bahwa pupuk yang dibenamkan ini akan bisa terserap oleh tanaman dengan cara larut dulu. Maka harus ada faktor kelembaban atau air yang ada di sini juga. Kalau tidak ya tidak akan bereaksi. Jadi kalau misalnya menggunakan lubang, bagusnya adalah lubang yang memanjang. Kalau terlalu dalam seperti ini, maka ya sangat tidak efektif lagi untuk penyerapan unsur hara oleh tanaman kelapa sawitnya. Nih.
Nah,